Yesus adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah manusia. Di dalam tradisi Kristen, Yesus dianggap sebagai anak Tuhan yang turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Di dalam tradisi Hindu dan Buddha, Yesus adalah salah satu master yang menawarkan jalan pembebasan dari pedihnya penderitaan. Kemudian di dalam tradisi Islam, Yesus adalah nabi yang membimbing manusia keluar dari kegelapan, dan Yesus adalah tokoh lintas agama dan lintas peradaban. Alkitab banyak mencatat mengenai kehidupan dan karya Yesus. Tetapi tidak semua dari segi kehidupan Yesus perlu ditulis dalam Alkitab. Karena memang Tuhan memandang kita tidak perlu mengetahuinya. Di lain pihak, ada mitos-mitos yang mengaku mengetahui dan mencatat mengenai kehidupan Yesus pada rentang usia muda. Beberapa sumber mengatakan bahwa sebelum Yesus melayani di daerah Palestina pada umur 30 tahun, ia sebelumnya telah berkeliling sampai ke India. Kisah perjalanan hidup Yesus sebagai seorang manusia agung yang paling terkenal sebenarnya dipenuhi dengan misteri. Bayangkan saja, di dalam Injil, Yesus tidak disebutkan kemana, dan di mana Yesus berada ketika berusia 13 hingga 29 tahun. Dan tidak ada catatan-catatan kitabiah, baik catatan sejarah Barat maupun Timur Tengah, tentang keberadaan atau kegiatan Yesus di Palestina. Sehingga ia dikenal sebagai The Lost Years. Dan lubang masa yang menganga ini tetap menjadi misteri. Hingga salah satu seorang penjelajah menemukan kisahnya pada sekitar tahun 1887. Yaitu seorang dokter Rusia bernama Nicholas Notovits, yang telah bepergian secara luas ke seluruh daratan India, Tibet, dan Afghanistan. Notovits mencatatkan pengalaman dan penemuannya itu ke dalam sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1894 yang berjudul The Unknown Life of Christ. Pada satu titik selama perjalanannya, ketika kakinya Notovits mengalami patah tulang pada tahun 1887, dan memulihkan diri di biara Buddha Hemis, di kota Leh, Tibet. Di bagian paling utara di India, disitulah para biksu Buddha menunjukkan pada Notovits dua jilid dokumen besar berwarna kuning, yang ditulis dalam bahasa Tibet, yang berjudul The Life of Saint Isa. Selama masa penginapannya di biara, Notovits telah menghabiskan waktunya untuk menerjemahkan dokumen yang menceritakan kisah anak manusia yang bernama Isa, yang lahir pada abad pertama, dalam keluarga miskin di Israel. Isa disebut sebagai anak Tuhan oleh para pertapa Veda, yang menjadi sumber bagi penulisan teks suci Buddhisme. Dari sejak usia Isa berumur 13 sampai 29 tahun, dan 200 dari 224 ayat pada teks tersebut yang telah diterjemahkan oleh Notovits. Selama berada di biara pada tahun 1887, seorang yang bernama Lama telah menjelaskan kepada Notovits mengenai ruang lingkup dan tingkat pencerahan yang telah Yesus dicapai oleh Isa. Sehingga beliau merupakan seorang Buddha yang ke-22 setelah wafatnya Buddha Gautama. Isa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari semua keturunan Dalai Lama, karena beliau dianggap sebagai bagian dari spiritualitas atas ketuhanan dalam Buddhisme. Ia juga telah memberi pencerahan bagi jiwa-jiwa yang tersesat jauh dari jalan Tuhan. Dan telah memungkinkan bagi setiap manusia untuk membedakan antara yang baik dan mana yang buruk. Nama dan perbuatannya Isa telah dicatat dalam teks suci kitab-kitab Tibet, sehingga kita dapat membaca kembali keberadaannya di tengah orang-orang yang bergelimang dosa. Penemuan masa pengembaraan Yesus di India sangatlah relevan dengan tahun-tahun yang hilang bagi catatan Alkitabiah, serta sesuai dengan tingkat signifikansi kelahirannya di Timur Tengah. Ketika seorang Lama meninggal, maka para bijak akan melakukan ramalan yang berdasarkan pergerakan konstelasi bintang, untuk mencari tanda-tanda reinkarnasi Lama yang telah wafat tersebut. Ketika sudah ditemukan, maka bayi yang diakini sebagai reinkarnasi Lama akan terus diawasi hingga ia tumbuh cukup besar. Kemudian bayi itu akan diambil dari orang tuanya untuk dididik dalam biara Buddha. Terkait hal ini, para sejarawan berspekulasi bahwa Yesus telah dijemput oleh para biksu Buddha untuk diboyong ke India pada usia 13 tahun. Lalu dibentuk dan dididik secara ketat untuk menjadi seorang Buddhis yang sejati.
Pada saat itu, agama Buddha sudah berusia 500 tahun, namun agama Kristen belum muncul. Yesus diceritakan oleh para lama telah mengunjungi tanah Tibet dan Kashmir untuk belajar hukum dan kebijaksanaan dari Buddha. Kepala sekte Buddha Gwalyang Drupa yang mengepalai biara Hemis, juga menegaskan ceritanya bahwa dari 224 ayat tersebut, telah didokumentasikan oleh orang lain. Salah satunya adalah seorang filsuf Rusia yaitu Nicholas Roerich pada tahun 1952, yang mencatatkan kisah-kisah tentang kisah masa belajar Yesus selama di biara. Yesus juga pernah melewatkan waktunya di beberapa kota kuno India, seperti Benares atau Varanasi. Dan semua orang di situ mencintainya karena Isa telah berbaur dalam cinta kasih dan damai, bersama para Vaisya dan Sudra. Yesus juga telah menghabiskan 6 tahun pengembaraan untuk mengajar di kota-kota suci kuno, seperti kota Jagannath, kota Benares, dan kota Rajagriha, di Bihar. Seorang sarjana dari Jerman, yaitu Holger Kirsten juga pernah menulis tentang masa-masa awal Yesus selama di India, yang ditulis dalam bukunya yaitu Yesus Life in India, yang terbit pada tahun 1986. Beliau pertama kali tiba di wilayah Sind, yaitu sepanjang sungai Indus yang bernama Kafilah. Dan kemudian ia menetap di antara bangsa Arya dengan maksud untuk menyempurnakan dirinya dengan belajar ajaran agung dan hukum Buddha. Yesus juga melakukan perjalanan dari tanah kelahirannya secara ekstensif melalui tanah 5 sungai, yaitu Punjab. Kemudian ia tinggal hanya sebentar dengan para yogin Jainis sebelum melanjutkan ke Jagannath. Kemudian dalam film dokumenter BBC, yaitu Yesus Was a Buddhist Monk. Para sejarawan meyakini bahwa Yesus telah berhasil lolos dari hukum salib dengan mengasingkan dirinya ke sebuah tempat. Dan kemudian ia kembali lagi ke kampung halamannya yang sangat dicintainya. Yesus bukan hanya telah berhasil lolos dari kematiannya, namun ia juga telah mengunjungi para pemukim Yahudi di Afghanistan, yang melarikan diri dari tirani Kaisar Yahudi Nebukadnezar. Penduduk setempat menegaskan bahwa Yesus menghabiskan beberapa tahun berikutnya di lembah Kashmir, di mana ia hidup bahagia sampai kematiannya pada usia 80 tahun, yang mana selama 16 tahun masa mudanya telah dihabiskan di wilayah itu, serta sekitar 45 tahun terakhir di sisa hidupnya. Itu artinya bahwa Yesus telah menghabiskan masa selama 61 sampai 65 tahun hidupnya di negara India, Tibet, dan daerah di sekitarnya. Penduduk setempat pun mempercayai bahwa Yesus telah dimakamkan di kuil Rozabal, di Srinagar, Kashmir, yang dikontrol ketat oleh pemerintahan India. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.